Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Salam kasih Yesus saudara-saudaraku. Renungan pagi kita pada hari ini Selasa 26 Oktober 2021 dengan judul Pembawa Damai akan disebut anak-anak Allah. Ayatnya di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kristus adalah pangeran kedamaian, dan itu misinya untuk memulihkan ke bumi dan surga kedamaian yang telah dilanggar oleh dosa. Dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapapun yang berkenan untuk meninggalkan dosa dan membuka hatinya untuk kasih Kristus menjadi bagian dari kedamaian surga ini. Tidak ada dasar perdamaian selain ini. Rahmat Kristus diterima ke dalam hati, menundukkan musuh. Itu menghilangkan mimpi dan mengisi jiwa dengan kasih. Dia yang berdamai dengan Tuhan dan sesamanya tidak bisa dibuat sengsara. Iri hati tidak akan ada di hatinya. Dugaan jahat tidak akan menemukan ruang di sana. Kebencian tidak bisa muncul di sana. Hati yang selaras dengan Tuhan adalah bagian dari surga dan akan menyebarkan pengaruh yang di sekelilingnya. Roh perdamaian akan tinggal seperti embung di hati yang lelah dan bermasalah dengan mimpi duniawi. Pengikut Kristus dikirim ke dunia dengan pekabaran perdamaian. Siapapun dengan pengaruh yang memancar dari kehidupan suci akan mengungkapkan kasih Kristus. Siapapun melalui kata-kata atau tindakan akan memimpin orang lain untuk meninggalkan dosa dan menyerahkan kepada Allah, pembawa damai. Dan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Roh pendamai adalah bukti hubungan mereka dengan surga. Rasa manis Kristus ada di sekeliling mereka. Keharuman hidup, keindahan karakter mengungkapkan kepada dunia fakta bahwa mereka adalah anak Allah. Orang-orang mengetahui bahwa mereka telah bersama Yesus. Setiap orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka sia-sia Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun dari Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, inilah pengharapan kita untuk dapat disebut sebagai anak-anak Allah, yaitu bagaimana saudara dan saya menjadi pembawa damai. Berbahagialah kita jikalau dimanapun kita berada, kita senantiasa membawa damai. Sangat berkesan bagi orang jikalau kita tidak ada. Tetapi pada saat kita ada di tempat itu, orang akan merasakan kedamaian yang berasal daripada Tuhan. Inilah yang harus kita miliki dalam hidup kita. Di setiap hati anak-anaknya yang dapat menjadi pembawa damai, di sanalah dosa-dosa semakin dikikis dan mereka semakin berserah kepada Tuhan. Hari demi hari proses pengudusan penyucian itu berlangsung oleh karena Kristus selalu dihidupkan di dalam kehidupan umat-umatnya. Oh saudaraku, sungguh alangkah bahagianya jikalau ungkapan itu menjadi bahagian kita. Tuhan menyebut anak-anakku. Semoga Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita layak disebut sebagai pembawa damai dan menjadi anak-anak Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami merindukan ungkapan untuk kami dapat menjadi anak-anak Allah. Biarlah kiranya Roh Kudus mau menuntun kami supaya dapat menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kami di dunia ini ya Bapa. Sehingga banyak orang yang akan melihat Yesus dalam kehidupan kami, oleh karena Yesus adalah sumber kedamaian itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, supaya dapat bekerja bersama-sama di dalam melayani Tuhan, membawa pekabaran kebenaran ini kepada setiap orang,
dengan kehadiran umat-Mu, baik di dalam kehidupan rumah tangga, demikian juga di lingkungan masyarakat, dapat menjadi pembawa-pembawa damai, dan Yesus semakin ditinggikan. Banyak jiwa yang akan menyerahkan diri menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya juga Engkau memberkati kami sepanjang hari ini melalui kehidupan. Biarlah berkat-Mu senantiasa mengiringi langkah-langkah kami. Berikanlah keberhasilan dalam semua rencana yang akan dilakukan umat-Mu. Pekerjaan akan berhasil untuk membawa akan kebutuhan selalu tercukupi. Dan memberkati rumah tangga kami ya Bapa, supaya ada sukacita dan kebahagiaan yang akan dirasakan. Dan terutama ya Tuhan, yang sakit pada saat ini, Tuhan akan memberikan penyembuhan. Dan yang lemah iman, Tuhan kuatkan sehingga kami semakin setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan mengampuni akan segenap dosa pelanggaran kami, supaya tidak terhalang doa ini menjadi jawaban yang terindah untuk kami akan terima. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.